inshallah. Mereka mata lah bu. Pelatih Mali U17 datang tanpa ekspektasi, pulang dengan wajah terkejut. Indonesia lebih unggul dari Tajikistan, ucapnya. Apa yang ia lihat di lapangan sampai membuatnya berkata begitu? Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, yang malam itu diguyur hujan sejak sore. Kondisi lapangan yang licin membuat kedua tim harus menyesuaikan gaya bermain, tapi itu justru menciptakan banyak momen mendebarkan di sepanjang laga. Sejak menit awal, tensi pertandingan sudah tinggi. Tajikistan mencoba mengambil inisiatif serangan lebih dulu, memanfaatkan postur tubuh pemainnya yang rata-rata lebih tinggi. Menit-menit awal berjalan sulit bagi Garuda Muda. Tajikistan sempat mencetak gol pada menit ke-12, namun wasit menganulir karena offside. Keputusan ini membuat pemain Tajikistan sedikit frustrasi, dan menjadi titik balik bagi Indonesia untuk mulai membangun kepercayaan diri. Perlahan namun pasti, para pemain asuhan Nova Arianto mulai menguasai lini tengah. Keberhasilan Indonesia menguasai permainan salah satunya berkat peran trio bek tangguh Matthew Baker, Putu Panji, dan Fabio Aska Irau. Mereka tak hanya disiplin menjaga posisi, tetapi juga berani memutus aliran bola dengan intersep tepat waktu. Pelatih Mali U17, Adama Di Fladio, yang hadir di tribun VIP, terlihat beberapa kali mengangguk puas melihat aksi pertahanan Garuda Muda. Puncak euforia supporter Indonesia datang pada menit ke-34. Dari sisi kanan, Fadli Alberto mengirimkan umpan silang melengkung yang melewati kepala bek tengah Tajikistan. Mirza Firjatullah yang bergerak cepat sukses memposisikan diri dan menanduk bola dengan tajam. Gol ini memicu sorakan membahana di stadion. Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama. Tajikistan memanfaatkan kelengahan lini tengah Indonesia. Sebuah cutback dari sisi kiri diterima Zarif Zoda Zarif yang datang tanpa pengawalan, lalu melepaskan tendangan keras yang menembus gawang Dava Al-Ghasemi. Skor kembali imbang 1-1 di babak kedua. Nova Arianto melakukan sedikit perubahan dengan memasukkan Eizar Jacob Tanjung. Keputusan ini langsung membuahkan hasil. Menit ke-49, Eizar mengirimkan umpan silang akurat ke kotak penalti, dan kali ini Fadli Alberto yang sukses menanduk bola ke sudut gawang. Indonesia kembali unggul 2-1. Atmosfer semakin panas ketika Putu Panji hampir mencetak gol ketiga melalui situasi lemparan jauh. Namun tendangannya hanya menghantam jaring samping. Momen ini membuat supporter sempat menahan napas. Di sisi lain, Tajikistan mulai meningkatkan intensitas serangan setelah tertinggal. Mereka mengandalkan kecepatan sayap dan bola-bola cutback yang berulang kali menguji konsentrasi pertahanan Indonesia. Pelatih Mali U17, Adama Di Fladio, usai laga memberikan komentar mengejutkan. Ia mengatakan, "Saya benar-benar terkejut dengan kualitas permainan timnas Indonesia U17. Mereka bermain dengan intensitas dan strategi yang sangat matang. Bahkan menurut saya mereka lebih unggul daripada Tajikistan." Adama juga menilai pertahanan Indonesia layak disebut world class untuk level U17. Ia memuji keberanian trio bek dalam melakukan tackle bersih, membaca permainan, dan menutup ruang serangan lawan. Menurutnya, mental para pemain juga patut diacungi jempol karena tetap fokus meski mendapat tekanan fisik dan provokasi. Tak hanya itu, ia terkesima dengan 2 gol Indonesia yang tercipta lewat sundulan. Bagi pelatih asal Afrika itu, fakta bahwa pemain yang kalah postur bisa menang duel udara adalah bukti teknik heading dan timing lompatan yang luar biasa. Dari sisi taktik, Adama memuji racikan Nova Arianto yang memadukan pressing ketat, serangan sayap cepat, dan kreativitas lini depan. Ia bahkan yakin, jika pola permainan ini dipertahankan, Indonesia U17 akan menjadi kekuatan besar di Asia. Sementara itu, pelatih Tajikistan U17, Marco Ragini, juga tak kalah terkesan. Pelatih asal Italia ini menyebut bahwa permainan Garuda Muda malam itu berada di kelas yang berbeda. Setara dengan tim-tim muda elit Eropa. Marco menyoroti kekompakan trio bek tengah Al-Hazanit Dwi, Putu Panji, dan Matthew Baker yang disebutnya seperti tembok baja. Menurutnya, transisi cepat Tajikistan yang biasanya mematikan sama sekali tidak berjalan karena selalu dipatahkan. Selain pertahanan, ia juga memuji duet Daniel Alfredo di bek sayap dan Evandra Florasta di lini tengah. Keduanya dinilai cerdas melakukan variasi pergerakan yang membingungkan lawan. Marco menyebut kombinasi seperti ini jarang terlihat di level U17. Marco juga memuji lini serang yang diisi Fadli Alberto, Zahabi Goli, dan Mirza Firjatullah. Kombinasi 1-2 dan pergerakan tanpa bola mereka membuat pertahanan Tajikistan kewalahan.
Yang paling membuatnya kagum adalah keberhasilan Nova menerapkan permainan gaya tiki-taka di usia 17 tahun. Menurut Marco, di Eropa butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai itu, tapi Indonesia sudah bisa melakukannya sekarang. Sayangnya, meski tampil dominan, Garuda Muda gagal mempertahankan keunggulan. Pada masa injury time, Tajikistan berhasil menyamakan skor melalui gol jarak dekat yang kembali lahir dari pola cutback. Skor 2-2 menjadi hasil akhir. Meski begitu, penampilan Indonesia menuai pujian dari dua pelatih asing sekaligus. Hal ini menjadi sinyal positif jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Nova Arianto sendiri mengaku bangga dengan performa anak asuhnya, meski tetap menyoroti beberapa kesalahan kecil yang harus diperbaiki. Ia juga menjelaskan alasan absennya beberapa pemain diaspora di ajang ini. Menurut Nova, kendala utama adalah dokumen. Beberapa pemain diaspora yang diproyeksikan tampil tidak bisa karena belum memiliki paspor Indonesia dan usia mereka belum memungkinkan untuk proses naturalisasi. Hanya pemain seperti Matthew Baker dan Lucas Lee yang bisa bergabung karena kedua orang tuanya masih memegang paspor Indonesia. Nova memastikan pihaknya berhati-hati dalam proses seleksi ini untuk menghindari masalah administrasi di kemudian hari. Aura percaya diri anak-anak asuh Nova Arianto sudah terasa. Mereka tidak terlihat gentar sedikit pun menghadapi tim dengan reputasi kuat seperti Tajikistan. Justru Garuda Muda berani mengambil inisiatif, memaksa lawan keluar dari zona nyaman mereka. Setiap sapuan bola, setiap pressing ketat, terasa seperti pernyataan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Yang membuat laga ini semakin berkesan adalah mental baja para pemain. Provokasi fisik dan verbal dari pemain Tajikistan tidak membuat mereka terpancing. Sebaliknya, mereka tetap fokus pada skema permainan yang sudah disiapkan. Ketegangan di lapangan dibalas dengan aksi-aksi cerdas, mulai dari perpindahan bola cepat hingga penempatan posisi yang sempurna. Sementara itu, di bangku cadangan, Nova Arianto tampak tenang namun penuh perhitungan. Setiap instruksi yang diteriakan dari pinggir lapangan direspons dengan eksekusi tepat oleh para pemainnya. Tanda bahwa chemistry antara pelatih dan skuad sudah terbentuk kuat, meski persiapan mereka tidak panjang. Dan ketika peluit panjang dibunyikan, meski skor akhir menunjukkan 2-2, rasanya malam itu Indonesia adalah pemenangnya. Bukan karena jumlah gol, tapi karena pengakuan yang datang dari dua pelatih asing yang menyaksikan langsung. Pengakuan yang membuktikan bahwa Garuda Muda siap terbang lebih tinggi, menantang batas, dan memberi kejutan di Piala Dunia U17 Qatar. Meski tanpa beberapa pemain diaspora, Nova merasa skuad yang ada saat ini sudah menunjukkan potensi besar. Ia optimis dengan persiapan matang, Garuda Muda bisa tampil mengejutkan di Qatar nanti. Pertandingan melawan Tajikistan ini menjadi ujian mental dan fisik yang penting. Selain mengukur kekuatan tim, laga ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mulai mendapatkan pengakuan internasional. Sorakan penonton yang memadati stadion malam itu menjadi bukti bahwa dukungan publik terhadap timnas U17 sangat besar. Suasana ini diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Pujian dari Adamadi Fladio dan Marco Ragini bukan sekadar kata-kata manis, tapi pengakuan bahwa sepak bola muda Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Dan jika momentum ini dijaga, bukan tidak mungkin kita akan melihat Garuda Muda membuat kejutan di pentas dunia.